tentu saja ini nggak bisa kita lihat bahwa ini ada komprominya, memang murni penegakan hukum, Mas Bram. Jadi soal kemudian di belakang ada sebelumnya Pak Presiden ada mengambil keputusan untuk amnesti atau mengambil keputusan untuk abolisi dan lain-lain, saya pikir itu harus dipotret secara terpisah. Karena penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK kemarin terkait dengan Pak Wamen tentu saja itu sudah senafas dengan pidato Pak Presiden sebelumnya ya, bahwa memang tanggal 16 kalau nggak salah itu beliau pidato kenegaraan dan menyatakan dengan tegas bahwa akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas kepada koruptor dan diejawantahkan melalui tindakan KPK. Jadi itu yang kemudian kita wanti-wanti kemarin, Mas Bram, bahwa jangan sampai kemudian arahan Pak Presiden ini, bahkan Pak Presiden menyatakan bahwa menstate bahwa ini yang pertama ya, dulu Jokowi berapa kali kita minta juga nggak mau, dia menyatakan bahwa Pak Presiden nggak akan netral karena dia adalah Panglima Pemberantasan Korupsi. Jadi maksud Anda statement itu sudah memperjelas posisi beliau di mana. Jadi memang harus ada ketegasan dari eksekutif gitu ya, ada di mana posisinya, karena belajar dari kemarin di era Pak Jokowi, setiap ada operasi tangkap tangan KPK, sibuk tuh teman-teman dari istana ngomong KPK kampungan, OTT kampungan, sama aja kayak nembak di kebun binatang lah, berburu. Jadi maksudnya respon istana itu juga menggambarkan jadi sebetulnya respon istana hari ini itu harus kita lihat secara satu nafas, karena nggak guna kemudian kalau misalnya Pak Presiden pidato dengan tegas bahwa beliau akan memimpin pemberantasan korupsi, KPK kemudian menangkap bahkan dari anggota kabinet dari Partai Gerindra sendiri, lalu kemudian nanti istana malah ini KPK nggak ada kerjaan, KPK kampungan nih, OTT dan lain-lain. Nah itu yang kemudian kita lihat bahwa itu seperti pemberantasan korupsi yang omon-omon, tapi ini sampai saat ini kita lihat masih satu nafas, Mas Bram. Jadi ini yang harus kita jaga karena bahkan langsung dicopot sebagai wamen. Betul. Jadi Presiden juga harus kita jaga konsistensinya karena jangan sampai kemudian ya Pak Presiden kan juga kekuasaan kan pasti nggak akan mungkin selamanya ya, Pak. Jangan sampai Pak Presiden nanti meninggalkan legacy yang buruk, presiden yang buruk. Ini yang ingin saya